Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah masih berikan pada kita sampai detik hari ini, di mana hari ini kita sudah masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir Ramadan ini perlu rasanya untuk kita berikhtiar jauh lebih maksimal lagi. Kita berjuang supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di 10 hari terakhir ini pun Rasulullah SAW mengajarkan agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, memohon, meminta. Karena hamba yang berdoa, hamba yang meminta itu menunjukkan status kehambaannya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian pasti akan aku berikan. Kalau ada di antara kita manusia yang merasa dirinya itu mampu menyelesaikan segala masalah yang ada, mampu mengcover semuanya, merasa tidak butuh untuk memohon, merasa tidak butuh untuk meminta bantuan, maka kata Allah, hamba-hamba itu adalah hamba-hamba yang yastakbirun, hamba-hamba yang merasa angkuh, hamba-hamba yang merasa sombong. Di dalam seluruh rangkaian ibadah dari ayat 183 sampai 187, maka di 186-nya kita akan melihat bahwasannya ada satu potretan orang beriman itu pasti berdoa kepada Allah. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dulu ada orang-orang dari pedalaman, orang-orang Baduy yang datang kepada Rasulullah, lantas kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah itu di mana? Apakah Allah itu jauh sehingga aku berdoa harus dengan cara yang teriak, atau Allah itu dekat sehingga aku cukup berdoa dengan suara yang lirih? Maka Allah jawab, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jawablah pertanyaan hamba-hambaku itu bahwasanya sesungguhnya aku ini adalah qarib, aku ini dekat. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada hamba-hambaku yang datang kepadaku, hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, pasti akan aku penuhi permintaannya itu. Tapi yang jadi permasalahan Bapak Ibu sekalian, kadangkala doa kita itu tidak langsung diijabah oleh Allah, tidak langsung diberikan pada hari itu oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin barangkali sampai meninggalnya doanya belum diijabah. Maka perlu rasanya ketika kita berdoa kepada Allah memperhatikan adab dalam berdoa, memperhatikan etika dalam berdoa. Setidaknya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kalau kita berdoa, maka usahakan doa kita itu untuk kebutuhan akhirat kita. Walaupun kita meminta dunia kita pada Allah, jadikan doa dunia itu sebagai wasilah jembatan agar kita bisa mendapatkan akhirat kita. Di dalam Al-Quran, Quran surah Maryam, di sana diabadikan bahwasanya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Ketika Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Allah, Nabi Zakaria itu mengatakan seperti ini kepada Allah, ya Allah, sungguh tulangku ini telah rapuh, rambutku ini sudah beruban, janggutku ini sudah memutih, dan aku tidak pernah berdoa kepadamu lantas kemudian aku dikecewakan olehmu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Di satu sisi yang lain, istriku pun mandul ya Allah, tapi aku memohon kepadamu, berikanlah aku keturunan, anugerahkanlah aku seorang anak. Secara ilmu medis, secara kedokteran, kalau kita sudah tidak produktif, sudah masuk pada usia lanjut, apalagi dikatakan tadi istrinya mandul, mustahil bisa mendapatkan keturunan. Tapi Nabi Zakaria begitu yakin pada Allah dan merasa tidak akan pernah dikecewakan oleh Allah. Kenapa Nabi Zakaria memohon anak kepada Allah? Perhatikan di ayat berikutnya, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, supaya ada yang melanjutkan estafeta dakwah ini ya Allah,
supaya ada yang melanjutkan amar ma'ruf nahi mungkar ini ya Allah. Bapak ibu ketika memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah keturunan padaku supaya ada yang menggantikan tempat dudukku di pengajian ya Allah. Berdoa kepada Allah, meminta rezeki, meminta sesuatu yang sifatnya duniawi tapi sebagai jembatan untuk akhirat kita. Ya Allah, mudahkanlah urusan hamba ya Allah, sehingga ketika urusanku hamba ini sudah selesai, aku bisa maksimal menaatimu ya Allah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rezeki yang berlimpah ya Allah, supaya aku nanti bisa maksimal beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk melaksanakan ibadah saum, sudah aku lakukan ya Allah. Membaca Quran sudah aku lakukan ya Allah. Salat malam aku sudah lakukan ya Allah. Tapi sungguh ya Allah, aku ingin berbagi ya Allah, aku ingin berbagi. Bukankah di sana kita meminta rezeki kepada Allah? Ya Allah, semua ibadah yang kau perintahkan sudah aku lakukan, tapi satu yang belum aku lakukan ya Allah, aku ingin berangkat haji dan umroh ya Allah. Bukankah di sana kita meminta rezeki kepada Allah? Jadikan doa kita, walaupun itu tentang dunia kita, sebagai jembatan agar itu bisa menjadi wasilah menuju akhirat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlu rasanya kita memastikan segala sesuatunya yang kita dapatkan bersumber dari hal-hal yang halal. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, bahkan yang kita pakai, itu sumbernya dari yang halal. Dulu ada seseorang dalam keadaan safar, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Ini pun satu etika ketika berdoa, keluarkan nama-nama baik Allah. Ya, keluarkan nama-nama baik Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Rabb. Makanya dalam Al-Quran kan diajarkan Rabbana atina, Rabbana zalamna, Rabbana la tuzigh qulubana. Keluarkan nama-nama baik Allah itu. Orang ini dalam keadaan safar berdoa kepada Allah, lantas kemudian apa kata Nabi? Bagaimana mungkin doamu itu dijabah? Sedangkan apa yang engkau makan itu dari hal yang haram. Apa yang kau minum itu dari hal yang haram. Bahkan yang engkau pakai pun itu dari yang haram. Maka pastikan sejauh ini kita mendapatkan segala sesuatunya dari sumber-sumber yang halal. Yang ketiga, tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan doa kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan paksakan pada apa yang kita inginkan, tapi serahkan doa kita pada apa yang Allah inginkan. Jadi orang berdoa itu pasti diijabah, Pak Bu, pasti. Cuman ada 3 opsi. Yang pertama, ada yang berdoa lantas kemudian dia siap untuk menerimanya, Allah langsung ijabah. Ada yang berdoa tapi Allah tangguhkan dulu sampai kita siap. Dan yang ketiga, ada yang berdoa kepada Allah tapi Allah tahu mana yang lebih maslahat buat kita, sehingga sama Allah diganti dengan kebutuhan yang lain. Makanya ketika kita berdoa, jangan memaksa atas jawaban apa yang kita inginkan, tapi serahkan pada Allah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an mengatakan seperti ini, kalau aku berdoa kepada Allah dan doaku dikabulkan oleh Allah, maka aku senangnya 1 kali. Tapi kalau aku berdoa kepada Allah dan Allah belum kabulkan permohonanku, maka aku senangnya 2 kali. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah keinginanku, dan yang kedua adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Engkau berdoa kepada Allah, engkau memohon kepada Allah, meminta, bermunajat pada Allah, ingin cepat dikabul, maka pertanyaannya, cepat tidak kita merespon seruan Allah? Cepat tidak kita datang pada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya dikatakan pada ayat 186 itu, falyastajibu li wal yu'minu bi. Jawab dulu panggilanku, kata Allah. Kalau doa kalian ingin cepat dikabul, maka ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, datang dengan sesegera mungkin. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. Maka 4 poin ini yang harus kita ikhtiarkan, 4 poin ini yang harus kita hadirkan tatkala kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa yang paling penting di 10 hari terakhir ini, Nabi SAW mengajarkan pada kita berdoa untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin barangkali kenapa doa kita belum diijabah, karena ada sekat dari dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang kita lakukan secara tanpa sengaja ataupun tidak disengaja. Makanya ada satu doa sering kita perbanyak di 10 hari terakhir ini, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf ya Allah. Sebanyak apapun dosa yang hamba-Mu lakukan, pasti engkau maafkan ya Allah. Makanya di ayat yang lain, la taqnatu mir rahmatillah,
janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang berhasil, hamba-hamba yang mendapatkan segala keistimewaan pada bulan Ramadan ini. Mohon maaf bila sekiranya ada kekurangan. Ditutup aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.